kehamilan ya, gizi kehamilan dan menyusui. Jadi nanti kita bikin 2 absen ya, Dek. Jadi kita langsung kuliah pada. Tapi absensi kita nanti dibuat berturut aja ya. Jadi sekarang tentang kehamilan, nanti habis kehamilan kita diskusi, lalu ambil foto untuk ini, untuk absensi, lalu kita lanjutkan ke menyusui. Ya. Jadi kita PR-nya selesai dan kemudian besok kita ujian itu pertemuannya untuk membahas PR kalian aja ya. Saya akan lihat review PR-PR kalian yang sudah dibuat beberapa waktu lalu. Sudah dikirimkan ke link saya kan, Dek? Ke WhatsApp saya kan PR kalian yang lalu-lalu. Dan besok juga kan kumpul PR yang kemarin itu ya. Izin menjawab, yang tugas pertama sudah Ibu, tapi yang tugas kedua yang membuat PPT besok saya akan kirimkan. Iya, baik ya. Oke, baik. Saya, bentar ya, saya buka dulu yang mau saya share. Kehamilan. Oke, calon ibu semuanya, kita akan belajar tentang gizi pada kehamilan. Baik, udah direcord ya, Dek? Baik, ini sudah kelihatan ya? Iya, terlihat, Dok. Baik. Terlihat, Bu. Ya, terima kasih ya. Kita akan belajar tentang gizi pada kehamilan. Mungkin adik-adik akan ketemu apabila nanti bertugas di ruang rawat persalinan, terutama dan nifas gitu ya. Atau ketika adik-adik bertemu di masyarakat, di puskesmas itu akan banyak dengan ibu-ibu hamil. Jadi pengetahuan ini mudah-mudahan bisa membantu nanti dalam bertugas sebagai perawat di masa yang akan datang. Ya, jadi ada beberapa pokok bahasan yang mau kita bicarakan pada kesempatan sore hari ini, yaitu perubahan fisiologi saat kehamilan, apa faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, fase pertumbuhan janin, masalah gizi pada kehamilan, makro dan mikronutrien, serta pemberian suplementasi. Prinsip umumnya, ya. Nah, jadi pada kehamilan itu ada perubahan dari sisi nutrisi, terutama dalam konteks komposisi tubuh, ya. Komposisi tubuh itu apa? Adalah tentang bagaimana besar atau jumlah dari massa otot, massa lemak, massa air, massa tulang kita. Jadi itu ada perubahan. Jadi akan ada peningkatan dari massa lemak dalam tubuh. Dan yang kedua, perubahan metabolisme juga berubah dengan adanya perubahan komposisi tubuh. Nah, ini dipicu oleh perubahan hormonal akibat kehamilan. Jadi pada trimester pertama, metabolisme secara tubuh pada perempuan hamil itu menurun. Oleh sebab itu, pada trimester pertama ini, mereka tidak diperlukan untuk penambahan kalori lebih. Jadi cukup untuk dirinya sendiri saja sesuai dengan kebutuhan orang normal, tetapi permasalahannya adalah dia sering mengalami gangguan dari saluran cerna karena ada peningkatan pergerakan gastrointestinal tract ya pada trimester pertama, sehingga dia sering mengalami hiperemesis atau mual muntah kehamilan. Meskipun terjadi penurunan metabolisme pada keadaan tersebut, tapi terjadi hiperemesis, maka problem-problem nutrisi juga bisa muncul dari keadaan ini. Jadi harus diperhatikan baik-baik juga ya. Justru kalau tidak diberikan nutrisi secara memadai, maka dia akan jatuh ke keadaan malnutrisi. Namun pada trimester kedua sampai ketiga itu akan ada peningkatan metabolisme secara umum sebesar 10-25%. Oleh sebab itu, pada saat trimester kedua, ibu-ibu hamil ini dianjurkan untuk menambahkan sejumlah kalori, kira-kira 300 kalori per hari, atau ya sepiring nasi lagi lah tambahannya, ya kira-kira seperti itu. Nah, pada akhir kehamilan yang harus diketahui bahwa ada
gangguan dari penyerapan besi, vitamin B12 dan kalsium, sehingga harus diperhatikan di sini ya. Kalau tidak kita berikan atau tidak cukupkan kalsium di dalam tubuh untuk perempuan-perempuan hamil ini, maka kalsium itu akan tergerus dari tulang dan akan dapat menyebabkan terjadinya osteoporosis di masa-masa yang akan datang. Juga akan menyebabkan gangguan dari pertumbuhan tulang dan gigi pada janinnya. Nah, dari sisi fungsi ginjal ya, fungsi ginjal juga kita bisa lihat ternyata ada peningkatan fungsinya di mana pengeluaran cairan itu akan bertambah pada pertengahan kehamilan, tetapi pada akhir kehamilan dia akan turun. Volume darah itu akan meningkat plasmanya, tetapi jumlah eritrositnya nggak meningkat sesuai dengan peningkatan plasma sehingga disebut dengan hemodialisis. Nah, air juga jumlah cairan tubuh bisa sampai 7 liter sehingga akan menyebabkan ibu-ibu hamil sering bengkak ya, atau bahasa medisnya kita sebut dengan edema. Jadi kalau adik-adik di tetangga, sekitar, keluarga yang sedang hamil kemudian mengalami bengkak kaki, ini adalah bagian dari perubahan fisiologis pada kehamilan ya, adalah perubahan metabolisme tubuh, terutama metabolisme air. Nah, faktor yang mempengaruhi kehamilan itu bagaimana dia berisiko mengalami mual hamil kah, atau mengalami hal-hal yang komplikasi di dalam kehamilan, atau hal-hal yang lain itu dipengaruhi oleh kromosomnya secara genetik. Ya, kalau yang ini memang tidak bisa dirubah ya. Tetapi ada faktor lingkungan yang bisa kita ubah, yaitu dari intake makanan, asupan makanan, dan status gizi ya, dalam hal ini malnutrisi, baik yang rendah, undernutrition maupun overnutrition, obesitas atau overweight. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dengan baik, bahwa status gizi yang cukup, memadai, tidak lebih dan tidak kurang itu dapat mempengaruhi hasil kehamilan yang baik. Jadi, kenapa saya menganjurkan pada adik-adik untuk memeriksa status gizinya sendiri secara umum dari indeks massa tubuh, karena adik-adik adalah seorang remaja, calon ibu di masa yang datang, ya calon wanita hamil di masa yang datang, untuk mempersiapkan status gizi normal weight ya. Kalau saat ini terdeteksi undernutrition, maka perlu dilakukan perawatan agar menjadi berat badan normal, demikian pula apabila mengalami obesitas saat ini. Terkait dengan obesitas kehamilan, maka risiko komplikasinya juga meningkat. Jadi risiko mengalami diabetes gestasional juga meningkat, risiko untuk mengalami berbagai hal komplikasi kehamilan seperti hipertensi dan seterusnya juga meningkat dengan keadaan obesitas. Nah, dari fase pertumbuhan janin kita tahu ada fase peningkatan jumlah dari sel-sel maupun perbanyakan dari jumlah sel-sel. Jadi kalau dia membanyak, membelah, membanyak, membelah, maka itu disebut dengan pertumbuhan. Lalu selain ada pertumbuhan memperbanyak, kemudian menjadi besar, memperbanyak, kemudian menjadi besar, tentu ada fase perkembangan, yaitu diferensiasi organ-organ tubuh. Jadi ada lapisan ektoderm, kalau adik-adik adalah jurusan IPA sebelumnya pasti tahu ini ya, ektoderm apa, endoderm apa, dan mesoderm ini tentu aja struktur-struktur dari janin, bagian lapis-lapis dari janin itu yang dari bakal janin yang akan berkembang menjadi kulit dan otak, karena dia bagian di luar ya. Endoderm di bagian dalam itu membentuk saluran cerna, bagian yang tengah-tengah itu darah dan otot begitu ya. Nah, setelah dia mendiferensiasi diri bagian ektoderm jadi apa, endoderm jadi apa, mesoderm jadi apa, maka dia membentuk organ-organ, maka disebut dengan stadium organisasi. Terbentuklah organ otak ya. Bakal tadi betul-betul menjadi otak, betul menjadi hati, betul menjadi ginjal dan paru. Oleh sebab itu, kalau kita lihat dari fase-fase ini semua, tentu nutrisi sangat amat penting dalam kehamilan. Nah, ini kita lihat ya fase pertumbuhan janin itu mulai dari implantasi ya, tertempelnya permanent ovum itu 2 minggu pertama gitu ya. Kemudian fase diferensiasi ya, 2 minggu sampai 2 bulan gitu ya. Fase pertumbuhan intensif antara 8 minggu sampai 40 minggu.
Nah, ini kita bisa lihat masalah-masalah gizi yang bisa ditemuin terutama pada negara dengan penghasilan rendah. Tentulah ya, kalau kita memiliki ekonomi yang rendah itu sering mengalami komplikasi ya, komplikasi dari sisi nutrisi karena kita tidak dapat memenuhi kebutuhan zat gizi secara memadai karena keterbatasan membeli atau akses terhadap makanan. Kalau di penghasilan rendah sering terjadi eh, kurang kalori dan protein, diikuti dengan anemia gitu ya, defisiensi zat gizi seperti vitamin A, yodium dan seterusnya. Jadi penting bagi kita untuk memastikan bahwa negara kita berkembang dengan baik, penghasilan masyarakatnya cukup untuk memenuhi kebutuhan zat gizi sehingga ibu hamilnya adalah ibu hamil yang sehat. Nah, penelitian menunjukkan bahwa gizi pada akhir kehamilan itu terganggu, maka pertumbuhan janinnya pasti terganggu. Tapi kalau pada awal kehamilan dia sudah terganggu, maka pembentukan embrio terganggu, pasti terjadi keguguran ya, kematian embrio. Seperti itu. Kalau di akhir lebih pada kecacatan, kalau di awal lebih pada kematian janin. Nah, ini tambahan kalori dari sisi makronutrien ya, dari sisi kebutuhan energinya. Jadi ada sekitar 300 kalori yang perlu ditambahkan untuk trimester kedua dan ketiga. Tujuannya untuk trimester kedua adalah pertumbuhan ibunya, trimester ketiga terutama pertumbuhan anaknya. Jadi juga nggak boleh berlebihan dari peningkatan berat badan pada ibu hamil maupun um, baik pada status gizi yang normal maupun kegemukan. Nah, ini kalau kita lihat berapa protein yang perlu dikonsumsi, ya perlu ada nanti kita lihat berapa penambahan. Secara rata-rata 30 gram per hari. Jadi perlu ditambahkan kira-kira 1 sampai 2 saji protein per kali makan. Seperti itu. Nah, ini kalau terjadi defisiensi atau kekurangan dari protein, biasanya berat bayi lahirnya rendah. Risiko toksik kehamilan atau disebut dengan preeklamsia itu meningkat gitu. Jadi kalau ada preeklamsia biasanya dapat menimbulkan kegawatan ibu dan janin. Kadang-kadang ibu bisa sampai meninggal ya. Janinnya juga. Jadi kadang ini sering sekali memerlukan perawatan di ICU. Kenapa preeklamsia? Karena tensinya tinggi pada kehamilan. Kenapa tensinya tinggi? Salah satunya karena ada proteinnya kurang dalam makanannya ibu itu. Jadi demikian ya kalau untuk makronutrien. Kalau untuk mikronutriennya kita sudah tahu juga ya bahwa ternyata defisiensi vitamin B1, B2, B6 ini bisa menyebabkan kematian pada janin dan kecacatan. Misalnya nih vitamin B2 yang berfungsi dalam pembentukan ektoderm. Ektoderm tadi kemana tadi? Ektoderm itu ke kulit dan otak, maka rangka tubuh dan organnya terganggu. Vitamin D pada kehamilan itu memang perlu banyak ya. Kalau kurang bisa menyebabkan eklamsia yang tadi saya sampaikan. Asam folat bisa menyebabkan anemia megaloblastik yang bisa menimbulkan kelainan susunan saraf pusat pada bayi kita. Vitamin D dapat mempengaruhi pertumbuhan gigi dan tulang. Vitamin A dan C ini jarang terjadi defisiensi, tapi kalau terjadi defisiensi itu bisa fatal, ya, bisa cacat kalau defisiensi vitamin A-nya ada. Vitamin D-nya bisa terjadi gangguan pernafasan, kemudian preeklamsia, begitu ya. Terus kemudian vitamin E itu mencegah terjadinya oksidasi. Jadi kalau defisiensi dia sering terjadi keguguran yang spontan. Nah, untuk besi, pembentukan hemoglobin ini bertugas untuk mengangkut oksigen ke sel ya. Kalau defisiensi terjadi kelahiran yang prematur yang tidak sesuai dengan usianya. Jadi ini kalau bayi dilahirkan secara prematur tentu organ dalamnya belum berfungsi sempurna. Nah, ini kadang-kadang mempertahankan kehidupannya di luar rahim pada saat bayi-bayi yang prematur ini lahir itu membutuhkan effort yang luar biasa karena dia memerlukan apa ya, peralatan kesehatan yang lebih ekstra dibandingkan bayi yang memang sudah matang cukup bulan ya. Kalau ada gangguan maka akan terjadi prematur.
Kalau terjadi defisiensi dari kalsium dan fosfat, maka bisa mempengaruhi pertumbuhan tulang dan gigi, dan ibu bisa menjadi osteoporosis. Nah, ini tadi yang saya sampaikan untuk dewasa usia 23 sampai 50 tahun, kalau tidak hamil, kita bisa lihat kebutuhan energinya antara 1.600 sampai 2.400, tapi kalau sudah hamil trimester kedua, ada penambahannya sebesar 300 kalori. Protein juga penambahan 30 gramnya, terus vitamin E, A, dan seterusnya. Jadi ada tanda penambahan dari angka yang harusnya tidak hamil. Ini juga seperti itu, sehingga ada anjuran untuk memberikan suplemen, ya, zat besi atau suplemen multivitamin untuk ibu hamil yang biasanya juga telah diberikan oleh ibu bidan ataupun dokter OB-GYN, ya, untuk pasien-pasien yang mereka rawat. Nah, suplementasi pada tahap-tahap kehamilan itu pasca implantasi tadi 2 minggu pertama itu kan terjadi konsumsi, ya, melekat pada uterus, yaitu janinnya, bakal janinnya itu, ya, sehingga terbentuk plasenta. Pada kondisi ini memang belum diperlukan suplementasi, ya, 2 minggu pertama belum diperlukan. Tapi kalau sudah masuk ke fase diferensiasi tadi 2 minggu, 2 sampai 8 minggu, maka kan pada fase ini kan sudah terbentuk organ-organ tubuh, ya, seperti jantung, paru, ginjal, sehingga bila terganggu vitamin A, B2, B6 tadi, maka akan bisa menimbulkan cacat bawaan, sehingga perlu diberikan suplemen vitamin A, B1, B6 di dalam pada ibu hamil yang sudah memasuki usia 2 minggu. Nah, pertumbuhan intensif biasanya 8 sampai 40 minggu. Di sini terjadi pertumbuhan janin cepat, persiapan kelahiran dan persiapan ASI, maka setelah 2 bulan wajib perlu banget memenuhi kebutuhan kalori dan proteinnya, ya. Jangan salah, perlu ditambahin makan lauknya, ya, atau putih telur atau apalah, ya, punya hewani yang ditambahkan. Demikian yang bisa saya bagikan tentang gizi kehamilan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin dok, saya izin bertanya. Monggo. Jadi kan waktu itu tante saya hamil ya dok. Tapi setelah anaknya lahir itu punya kecacatan gitu dok di otaknya. Jadi kayak di otaknya itu tidak ada pemisah antara otak kanan sama otak kiri gitu dok. Itu kira-kira masalahnya di apa ya dok? Soalnya sedengar saya itu tuh kasusnya kasus langka gitu dok. Jadi belum tahu penyebab pastinya apa. Waktu itu Ya, saya sampai bolak-balik ke rumah sakit gitu. ya, kalau mereka juga nggak tahu, tentu saja saya juga nggak tahu deh. Tapi mungkin juga karena kekurangan zat gizi yang terjadi selama kehamilan, atau dia terpapar zat radioaktif atau zat-zat toksik yang memang berbahaya buat kehamilannya. Tetapi untuk memastikan secara pasti juga nggak. Makanya kalau kita di kampung itu kan suka banyak pantang larangnya orang tua kita, ya, tujuannya begitu deh. Karena kan dulu pengetahuan nggak banyak seperti sekarangnya, tapi ternyata pengetahuannya banyak sekarang, maka ibu-ibu hamil di zaman-zaman dulu pantang larang, nggak boleh keluar malam, apa segala macamnya itu banyak, ya. Tapi memang namanya juga mereka sedang mengandung janin, maka janin itu sedang dipersiapkan menjadi janin-janin yang sehat, gitu, ya. Nah, salah satunya dari sisi nutrisi itu yang perlu kita pastikan sebagai praktisi kesehatan, ya, nanti bertugas sebagai perawat di klinik, di puskesmas atau rumah sakit, gitu, ya, ketemu dengan ibu-ibu hamil untuk memastikan ibu-ibu ini minum obatnya secara benar, apalagi kalau dia sudah ada dalam perawatan di rumah sakit. Mengingat penting sekali, ya deh, ternyata di setiap fasenya pertumbuhan bayi itu butuh zat gizi tertentu, ya. Makannya kalau terganggu gimana kalau dia muntah-muntah terus dok, gitu, ya. Ya mau nggak mau kita perlu ada dirujuk ke dokter spesialis gizi misalkan, gitu, ya, atau ke dietitian kalau nggak ada, untuk mendapatkan
terapi nutrisi yang memadai, misalnya kalau dia nggak bisa sama sekali dengan makan melalui mulut, mungkin dipasangin selang ya, atau dipasangin nutrisi parenteral seperti itu. Untuk apa? Untuk memastikan janinnya sehat. Oke, Naswa. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Iya dok, terima kasih. Oke. Ada lagi? Ibu izin bertanya. Silakan. Izin Bu, Salsa dari Ibu, langsung tanya aja Ibu. Kalau misalkan orang yang Down syndrome itu, yang kelainan genetik itu kira-kira ada pengaruh gitu nggak sih Bu sama gizi Bu? Ya, ada usia gizi itu ada pengaruhnya, tapi biasanya kelainan kromosom itu dipengaruhi oleh usia ibu yang terlalu tua atau ayah yang terlalu tua saat mengandung gitu ya. Makanya kita tuh ada masa emasnya seseorang itu untuk menikah gitu ya. Jadi dipersiapkan pada kondisi yang paling fit gitu. Itu biasanya kalau usia kehamilan itu kan akan terkait dengan gen kita tuh masih bagus atau tidak, sudah mengalami perubahan atau tidak begitu ya Dek ya. Nah, atau juga kalau misalkan makanan kita terkontaminasi zat radioaktif gitu, atau lingkungan kita terkontaminasi racun-racun, biasanya juga bisa mempengaruhi gen kita, kualitas gen kita di dalam tubuh kayak gitu. Ibu izin bertanya kembali, berarti kalau misalkan orang, maksudnya kayak anak baru lahir cacat itu berarti tidak ada pengaruh gizi gitu ya dok? Pengaruh dong. Sudah pasti mereka bisa jadi memang nutrisinya nggak bagus juga gitu. Mungkin ada kekurangan dari zat mana, tetapi kan kita memang jarang melakukan pemeriksaan pasti dari defisiensi zat gizi itu, dan biasanya juga juga nggak tersedia pemeriksaannya itu. Oleh sebab itu nutrisi diperlukan sekali, kelengkapannya, kecukupannya selama periode kehamilan untuk menghindari kejadian-kejadian cacat bawaan itu tadi kita bisa lihat kan, prematur, cacat bawaan kalau ada defisiensi vitamin B6, B12 tadi. Macam-macam deh, jadi jangan kurang gitu. Udah dipahami? Belum? Baik Ibu, terima kasih. Salsa, thank you ya. Ada lagi? Ibu, saya izin bertanya, Ailena. Ailena, silakan. Jadi saya penasaran aja sih dok, kan katanya kalau misalkan ibu hamil tuh kalau makan nanas muda gitu ya kan katanya bisa beresiko keguguran atau enggak jadi bayinya cacat gitu. Emangnya ada apa deh dok di nanas itu, kayak ada zat apa yang membuat mencelakai suatu kehamilan gitu? Terima kasih dok. Katanya sih emang iya ada zat apa ya, saya nggak tahu, lupa namanya, zat aktifnya itu ya bisa mempengaruhi janin gitu deh. Tapi kalau dimakan terlalu banyak gitu. Nah yang berikutnya kalau misalkan orang hamil ini kan biasanya juga udah ada mual-mual, terus ditambahin lagi dengan nanas muda yang notabene asem gitu, ya bisa terguncang-guncang deh tubuhnya ya kan, mual muntah seperti itu. Tapi memang untuk nanas tuh ada zat aktifnya, saya lupa deh namanya, nanti saya browsing dulu ya. Ntar kalau sudah ini saya kasih tahu. Thank you ya Ailena. Ailena ya, Ailena. Baik, terima kasih dok. Sama-sama. Ada lagi? Jangan makan nanas muda ya kalau lagi hamil ya, makan yang baik-baik aja ya. Nanti muntahnya tambah parah. Dok, saya izin bertanya dok. Mau hamil? Dok, saya izin bertanya. Ya, silakan. Endah, kakak saya kan punya anak. Anaknya itu putih banget dok. Maksudnya sampai orang-orang banyak banget bilang kayak bule ya, kayak bule. Padahal mama bapaknya itu nggak ada yang putih dok, hitam. Nah, terus
Saya pernah dengar juga kata orang kalau minum susu kedelai itu bisa bikin anak putih Hoax, bersih gitu dong. hoax. Itu ada hubungannya nggak sih? Nggak ada, Dek. Silakan aja mungkin dilihat tuh jalur genetiknya anak itu. Mungkin juga ada jalur yang gen putih yang mungkin muncul di situ ya. Oh ya, baik dok. Terima kasih ya dok. Iya, nggak ada susu kedelai menjadi putih, gimana caranya? Kalau kayak gitu saya juga mau lah, Dek. Kan enak. Oke, paham ya? Enggak tuh. Enggak tuh, Endah. Ya, silakan. Ada lagi? Kalau nggak ada, Dek, foto dulu ya, foto untuk absensi pekan lalu. Nah, kita nanti akan masuk ke kuliah hari ini sehingga hutang saya beres ya untuk RKI. Silakan. Di foto. Iya, baik dok, saya pun SS. Untuk slide pertama, Jessica Sarah mungkin bisa Om Ken. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Ore, thank you. Saya masuk ke kuliah berikutnya ya. Baik dok. Ganti hari kemarin ya. Oke. Sebentar. Udah nampak ya? Sudah dok. Baik, setelah hamil maka kewajiban seorang perempuan dan hak seorang bayi untuk menerima makanan yang terbaiknya yaitu ASI. Bagaimana pemberian nutrisi pada perempuan dalam masa laktasi akan kita review sore ini ya. Jadi sebelumnya kita akan membicarakan 5 hal ini aja. Pertama, bagaimana fisiologi laktasi, kebutuhan energi dan zat gizi ibu menyusui, asupan makanan yang dianjurkan, perilaku makan ibu, gimana agar produksi ASINya bagus, dan pengetahuan ibu menyusui tentang pemberian ASI. Jadi fisiologi laktasi itu tentu saja akan kita lihat bagaimana anatomi kelenjar payudara itu, dan hormon-hormon yang terkait dengan produksi ASINya, dan pengaruh isapan bayi terhadap produksi dan pengeluaran ASI. Nah, dari konteks asupan makanan yang dianjurkan bagi ibu yang menyusui itu harus diperhatikan pedomannya bagaimana dan reaksi bayi terhadap pola makan ibu menyusui itu perlu diperhatikan. Apakah bayinya jadi alergi? Apakah bayinya menjadi tidak suka dengan ASI? Mungkin karena baunya tidak natural, misalkan ibu habis makan terlalu banyak bawang atau jengkol dan seterusnya, atau petai sebetulnya bisa mempengaruhi atau sampai ke air susu ibu. Nah, ini kalau perilaku makan ibu terkait dengan produksi ASI, ya tentu saja kalau ibunya minum kopi gitu ya, bayinya bisa terjaga, nggak tidur-tidur ya, gelisah dan seterusnya. Atau ibu merokok, menggunakan bahan-bahan obat terlarang selama menyusui, tentu saja mempengaruhi kesehatan janinnya. Nah, pengetahuan ibu menyusui tentang pemberian ASI juga hal yang penting untuk diperhatikan. Jadi kadang-kadang juga kita bisa lihat adik-adik ya, banyak juga konselor-konselor ASI yang akan memberikan pengetahuan mengenai inisiasi menyusui dini. Kemudian tanda-tanda pemberian ASI itu sudah cukup apa tidak gitu ya. Kemudian kesulitan selama pemberian ASI dan cara mengatasinya. Tentu ada kontraindikasi ya, dan bagaimana penyapihan dan promosi ASI-nya itu sendiri. Fisiologi laktasi begini. Kalau kita perhatikan,
ibu-ibu yang baru hamil dan melahirkan pertama kali, payudaranya tidak sebesar ibu-ibu yang sudah melahirkan dan menyusui 2-3 kali. Kalau kita lihat tentu saja pada kehamilan pertama ini, ini kelahiran pertama ini, dia ductal tisunya, stromal tisunya, secretory tisunya itu baru setinggi bukit gitu ya. Lalu involusi, tidak dalam kehamilan, ciut lagi dia, ya kan? Seperti sebelumnya, tapi dia nggak pernah akan sebesar kembali seperti masa setelah pubertas ya, seperti ini. Nggak pernah kembali, pasti dia akan melebihi dari itu. Nih, involusi. Tapi kalau ada kehamilan yang kedua, maka dia melendung lagi lebih tinggi dari sebelumnya. Ini ya, oke. Jadi ini adalah faalnya laktasi. Jadi memang tubuh perempuan disiapkan untuk memberikan ASI kepada bayinya untuk dapat nutrisi yang memang paling baik kalau sudah kita lihat kandungannya ASI itu ya. Nah, ini kita bisa lihat anatomi dari kelenjar payudara. Ini ada jaringan kelenjarnya ya, terus kemudian ada jaringan ikatnya ya. Lalu ada jaringan lemaknya. Nih, fat tissue ini lemak-lemaknya semua nih, lemak. Lalu ada lobulus, nih lobulus yang kruntel ini ya, itu lobulus namanya. Nah, di sini kalau dirangsang oleh hormon prolaktin, maka dia akan memproduksi ASI. Lalu dengan adanya rangsangan bayi ingin mengisap, maka kontraksilah otot-otot ini mengeluarkan susu ke dalam ductus lactiferusnya, sehingga dia akan berjalan terus sampai ke areola, di mana areola ini adalah tempat muara akhir dari air susu ibu itu. Jadi secara anatomi memang sudah dipersiapkan, ada bantalan lemaknya, ada jaringan ikatnya, ada lobulus tempat penghasil ASI-nya, ada pipanya, kemudian sampai ke muara akhir ya. Jadi memahami dengan baik. Nah, ini produksi hormon tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa payudara itu berkembang atau matur ya, matang. Mulai masa pubertas oleh pengaruh hormon estrogen. Ya, terutama ya perempuan hormon estrogen. Nah, inilah yang menentukan sifat keperempuanannya para perempuan ya, estrogen. Nah, produksi susu selama masa kehamilan itu sudah dimulai, namun dia nggak bisa keluar karena dibatasi oleh hormon estrogen, progesteron, dan laktogen dari plasentanya. Kan repot ya kalau udah hamil itu sudah keluar ASI-nya sehingga mau dikasihkan ke siapa? Ya, itulah Tuhan itu telah mengatur ini dengan sebagaimana baik mestinya ya. Ini udah di-record belum, Dek? Halo? Hai, Naswa. Iya, Dok. Udah ya? Sorry. Maafkan saya. Lalu saat persalinan terjadi, maka hormon estrogen ini, progesteron, dan laktogen plasentanya itu jadi berubah turun drastis, maka memicu proses laktasi. Ya, prolaktinnya keluar gitu ya, yang berasal dari hipofise yang bagian depan. Jadi efeknya stimulasi sel alveolus yang tadi itu ya di payudara untuk menghasilkan ASI dan diskresikan ke alveolusnya. Lalu ada hormon oksitosin yang berasal dari hipofisis belakangnya. Untuk apa? Dia berkontraksi untuk mengeluarkan ASI ke sistem ductus lactiferus. Let down, turun ke bawah ya, ASI-nya mengalir ke bawah. Itu terjadi saat bayi menghisap ASI. Jadi kalau bayi menghisap payudara yaitu ya, hormon prolaktin dan oksitosinnya terstimulasi yang bekerja secara bersama-sama, satu menghasilkan ASI-nya dan satu menggerakkan otot-ototnya agar sampai ke tadi muara alveolar payudara ibu. Nah, ini kita bisa lihat ya, kalau ada let down reflex, isapan dari si bayinya atau tangisan bayi aja ya,
oksitosin tuh mulai dari bagian belakang hipofise menghasilkan pergerakannya. Lalu apa namanya, prolaktin yang sudah menyiapkan susunya itu menghasilkan susu dan dipompa oleh oksitosin dan kemudian diisap oleh bayinya. Nah, ini pengaruh isapan ya terhadap produksi ASI ya. Itu disebut dengan let down reflex ya. Distimulasi terkait dengan pemberian ASI. Jadi kalau jadwal menyusui itu sudah pasti, anak-anak diajarkan setiap 4 jam dia dibangunkan untuk menyusui, atau setiap kali dia menyusui seperti kita tahu itu, maka atau tangis nih bayi, biasanya akan terbentuk ASI di payudara ibu. Nah, refleks dari let down ini juga dapat dihambat bila ibu cemas, stres, atau lelah. Oleh sebab itu ini perlu diperhatikan ya, ibu bapak semuanya, calon ibu semuanya, calon ibu yang menyusui, busui ya. Makanya setelah melahirkan itu perlu support system yang kuat ya, orang tua, suami terutama ya, untuk memberikan kenyamanan pada istrinya, karena biasanya pada saat habis melahirkan itu banyak penyesuaian harus jadi, sehingga kadang-kadang cemas, saya nggak cantik lagi ya, saya sudah mengembang begini ya, kadang-kadang stres karena capek ya, bayinya juga kadang-kadang masih memerlukan irama hidup yang berbeda gitu. Itu tentu penyesuaian banyak, kadang sehingga jadi kelelahan ya. Kalau sudah kelelahan bisa bikin kering itu ASI-nya ya. Jadi memang itu perlu kerjasama ibu, bapak, dan keluarga untuk membuat ibu yang sedang menyusui itu nyaman. Nah, ASI juga bisa berubah ya, produksinya mengikuti dengan bayinya ya. Jadi misalkan gini, beberapa hari setelah persalinan, itu yang keluar kolostrum. Kolostrum ini disebut dengan susu permulaan. Zaman-zaman dulu disebut dengan susu basi. Oleh sebab itu, karena kuning sekali, kental, keruh begitu, dianggap bukan susu yang baik gitu ya, sehingga sering dibuang. Padahal penelitian terkini itu menunjukkan bahwa kolostrum ini sangat amat kaya akan zat kekebalan tubuh, sehingga sekarang dalam proses inisiasi menyusui dini, kolostrum ini tidak boleh dilewatkan, sehingga apapun yang keluar dari payudara ibu tidak boleh dibuang ya, seperti itu. Karena dia sangat amat banyak zat kekebalan tubuhnya. Nah, pada akhir minggu pertama persalinan, ASI sudah mulai matang ya. Kandungan lemak berubah sesuai dengan usia bayi ya, karena sesuai dengan pertumbuhannya. Nah, berikutnya adalah tentang asupan makan yang dianjurkan bagi ibu menyusui. Seperti apa ini ya? Mie instan ini jangan ya, deh. Ini zaman dulu ini ya, nggak boleh ini. Tetapi yang jadi poin gambar ini adalah makanan pokok ya, seperti nasi, jagung, umbi-umbian gitu ya, atau roti. Itu merupakan makanan yang pokoknya ya, bisa dikonsumsi 3-8 porsi per hari ya, sesuai dengan berat badan ibu. Terus kemudian lauk hewani dan nabati ya, proporsinya juga ada macam-macam, terus sayur dan buahnya. Jadi intinya dia seimbang, jangan lupa air yang cukup, dan kemarin juga saya sudah sampaikan untuk pantau berat badan, jangan naik terlalu drastis, jangan turun terlalu drastis gitu ya. Lalu lakukan aktivitas fisik untuk membuat kita tetap bugar. Dan perlu dipastikan adalah minyak gula garam itu seperlunya saja. Nah, zat gizi yang perlu diperhatikan selama menyusui itu adalah lengkap begitu ya. Kalau orang kurang mengkonsumsi makanan secara memadai, biasanya gizinya menjadi kekurangan juga, sehingga dia bisa menyebabkan terjadinya malnutrisi begitu ya, kekurangan gizi. Jadi kuantitas dan kualitas ASI itu merupakan hasil dari asupan makanan dan cadangan gizi ibu. Jadi pola makan sehat selama menyusuinya itu selalu dilakukan dan diberikan makanan yang bervariasi. Bahkan pola makan yang sehat itu harus dimulai sejak sekarang ya, remaja, lalu hamil, dan kemudian menyusui gitu. Nah,
hindari ya pola-pola makan dan obat yang menjanjikan penurunan berat badan secara cepat. Kadang-kadang ibu pengen langsung, oh saya udah jadi gembrot banget gitu ya, habis melahirkan ini, terus mana lapar lagi gitu ya, sehingga pengen ada cara-cara instan untuk menurunkan berat badannya. Jadi kadang-kadang suka juga terjebak seperti ini, malah nggak baik ya bagi kesehatan ibu. Nah, dianjurkan juga untuk makan bervariasi ya. Bervariasi itu untuk menjamin zat gizinya bisa terpenuhi secara memadai. Dan boleh juga dianjurkan untuk mengkonsumsi produk susu setiap hari ya, seperti ya susu minuman ya khusus laktasi atau keju atau apapun produk susu yang disukai. Tetapi pilih yang low fat ya. Usaha untuk makan sayur gitu ya. Pastikan setiap haus minum gitu ya. Kalau minum kopi 1-2 saji aja per hari. Pola makan juga akan mempengaruhi reaksi ibu misalnya, reaksi bayinya ya. Misalnya aroma rasa ASI bisa berubah kalau ibu makan makanan tertentu yang bisa masuk ke dalam ASI, misalnya bawang putih, bawang merah atau jengkol seperti itu ya. Cabai merah atau alergi susu sapi itu bisa mempengaruhi reaksi bayi. Jadi kadang-kadang ibu-ibu mengeluh, bayi saya kok jadi peruntusan setelah makan ini. Ya, mungkin dia juga ikut alergi karena zat gizi yang ada di dalam makanan itu tembus sampai ke ASI. Ya. Berikutnya adalah perilaku makan ibu terkait produksi ASI ya. Nih, kopi ya. Kalau tumpuk pada bayi, dia gampang terjaga. Enggak tidur melek terus ya, resek gitu ya jadinya ya. Tapi bikin ibu jadi tambah capek gitu ya. Tapi mungkin ibu tidak menyadari itu dipicu oleh kebiasaannya sendiri, minum kopi terus-menerus begitu ya. Terus kemudian merokok juga ya bisa menurunkan volume ASI gitu ya, amfetamin apalagi gitu ya, bahaya. Nanti bayinya ikut ketagihan gimana dong? Repot ya. Terus kemudian pengetahuan ibu menyusui tentang pemberian ASI nih, penting juga ya Dek tentang konsep inisiasi menyusui dini ya. Nanti bisa juga dilihat di YouTube inisiasi menyusui dini, nanti dapat banyak gambaran bayi-bayi baru lahir yang langsung diberikan ke dada ibu untuk ditetei ya. Selain adanya refleks, produksi ASI juga memerlukan perilaku benar dari ibu dan bayinya ya. Suksesnya dimulai sejak kehamilan. Jadi kalau ibu hamil itu mendapatkan informasi yang benar tentang proses menyusui, apa yang diharapkan, kemana bisa minta pertolongan, biasanya sukses pemberian ASI-nya. Tapi kalau nggak dapat informasi, nggak ada support system yang bagus, makanan juga amburadul, waduh biasanya ASI-nya juga nggak bisa ya. Nah, ini inisiasi menyusui diri itu dia diberikan susu setelah 1 jam setelah lahir dengan difasilitasi, dilakukan di ruangan persalinan. Jadi setelah dibersihkan langsung ditaruh di dada ibu gitu ya. Ibunya juga dalam masa recovery gitu ya, ruangannya hangat dan nyaman ya. Kurang pengobatan obat anestesi sehingga ibunya nggak ngantuk gitu ya. Adik-adik bisa lihat di YouTube banyak gitu ya, tinggal diketik aja inisiasi menyusui dini. Gimana reaksi bayi saat diberikan ke dada ibu. Nanti biasanya dia langsung tahu ini letak makanannya, yaitu payudara ibu. Nanti biasa dia langsung ngenyot ya. Nah, itu biasanya akan sukses. Nah, ibu juga belajar caranya membuat bayi nyaman dengan posisi-posisi menyusui yang benar. Misalnya posisi yang cradle gitu ya, football, side lying. Nah, ini contohnya ya, posisi cradle itu seperti apa tuh tangannya? Bayinya di situ ya menyusui. Kemudian cross cradle tuh dia tangannya menyilang gitu kan ya, tangannya menyilang gini ya, pegang susunya satu gitu ya. Terus football hand gitu ya, satu tangan pegang bayinya menyusui ke payudara atau saling bertiduran seperti itu ya. Banyak posisi-posisi yang enak bisa untuk bayi dan ibunya menyusui. Kalau berikutnya adalah pelekatan, gimana cara melekatkan bibir bayi ke payudara ibu, gitu ya. Segera setelah bayi mendapatkan posisi yang nyaman, gitu ya, latch on kan. Bisa dengan dukungan tangan ibu pada payudara dan memerah perlahan pada daerah areola. Begini, ya, tangannya pegang ke daerah areola, bagian hitam ini, puting bibir bawah bayi, didekatkan ke puting bawah, biasanya dia akan refleks untuk menangkap puting payudara dan
pastikan bahwa bibir atasnya itu menutupi hampir sebagian areolanya itu, sehingga itu posisi yang benar. Nih ya, sehingga bayinya senang menyusui ya, dan lancar. Ini juga ya, bibir bawahnya, bibir atasnya nutup sebagian areola, ini bagian yang agak lebih pink seperti ini karena ini payudara orang barat gitu ya. Lalu bayinya disusui ya setiap ada tanda-tanda lapar gitu ya. Tapi tidak semua bayi menangis itu adalah lapar. Tapi kira-kiranya ada 8-12 kali per hari selama 10-15 menit setiap payudaranya ya, payudara kiri dan payudara kanan. Jadi kira-kira proses menyusui itu kira-kira setengah jam, 20-30 menit ya per kali berinya. Jadi ada 8 kali, berarti kalikan 8 untuk berapa? 8 jam ya, udah menyusui tok itu bayi-bayi itu ya. Bila tidak mau nyusu, lakukan pemberian ASI secara berkala setiap 4 jam ya. Dia harus dibangunkan untuk menyusu, untuk membentuk pola makan yang baik dan untuk menjamin zat gizinya juga tercukupi dengan baik ya. Nah, tanda ASI cukup kemarin kita juga udah bahas ya di gizi pada bayi. Nah, tapi ini dari sisi payudaranya yang lembek ibunya ya. Bayi kemudian nelan, memperlambat pola isapannya sambil menyusu. Jadi enggak kunyuk terus dia mulai enggak kenyot lagi, terus ngantuk, ibu juga rileks, terus tidur dia biasanya ya. Atau dia BAK 6 kali sehari, buang air besar juga 3-4 kali sehari dalam usia 5-7 hari. Selanjutnya bayi akan membutuhkan 6 kali menyusu sehari dan tubuhnya akan bagus. Kalau ada kesulitannya apa? Ya pasti harus diatasi ya oleh dokter atau konselor atau kelompok pendukungnya. Misalnya nih puting luka, biasanya proses posisinya nggak benar, posisi latch on-nya juga salah. Jadi ibu diajarin lagi untuk memperbaiki atau merubah posisinya agar supaya lebih tepat, ya. Atau tidak menggunakan sabun atau salep yang dapat mengiritasi atau membuat puting menjadi kering sehingga gampang lecet gitu ya. Cegah menggunakan pelapis pH dari plastik atau salep obat gitu ya. Puting yang luka terbelah bisa diobati dengan diteteskan ASI ya. Penyebabnya infeksi haruslah berobat ke dokter ya, jangan berobat sembarangan. Payudara bengkak ya kompres ya, kompres lalu atau disusui ke bayinya gitu, atau kalau enggak ya diperah. Kemudian jika ibunya terpisah dari bayinya, pastikan ASI-nya bisa dipompa lalu disimpan dalam freezer bisa sampai 3-4 bulan, tapi kalau di bagian pendingin biasa 1-2 hari itu masih tahan ya. Atau bingung puting. Kalau bingung puting itu kenapa? Biasanya di awal-awal kehamilan tuh dia nggak diinisiasi menyusui dini. Biasanya dia diberikan botol dot. Maka botol dot kan jadi gampang ketika dia harus ngisep dari payudara ibu tuh ada effort, biasanya suka bingung puting seperti itu. Jadi pada saat awal-awal lahir kalau memang ibu terpisah dari bayinya diberikan melalui sendok ya. Pertumbuhannya lambat ya memang harus diperiksa ya apakah ada penyakit atau memang salah dalam praktik pemberian ASI yang memang harus diberikan edukasi, diberikan contoh, dipastikan pertumbuhannya. Atau ada radang ya pastilah ke dokter ya Dek. Susu menetes bikin malu gitu ya. Ya pastikan bahwa BH-nya bagus ya, beratnya bagus gitu ya, dan seterusnya. Nah, ada juga kondisi-kondisi untuk tidak boleh diberikan ASI. Misalkan pada bayinya ya terjadi gangguan cacat bawaan yang disebut dengan inborn error of metabolism seperti galaktosemia, fenilketonuria, defisiensi laktase primer nggak bisa biasanya dia akan bermasalah kalau tetap diberikan ASI karena dasarnya dia tidak ada enzim-enzim yang diperlukan untuk memproses si susu yang berasal dari ASI itu. Nah, kalau infeksinya akut gitu ya, sebenarnya nggak masalah untuk meneruskan ASI-nya, tetapi kalau dia TBC tidak diobati gitu ya,
atau HIV gitu ya, jangan gitu. Atau sel T virus leukemia tipe 1 juga jangan ya. Atau pada ibu dengan kondisi penyakit kronis, diabetes, ginjal, hipertensi, itu harus dinilai dulu ibunya benar-benar layak, fit atau tidak. Kalau tidak ya berarti terpaksa harus diganti dengan susu formula atau susu ibu pengganti ya. Sekarang banyak donor ASI, jadi bisa diupayakan seperti itu. Kalau ibunya dalam pengobatan kanker atau menggunakan isotop radioaktif pada keadaan kanker tiroid dan seterusnya, yang pemberian ASI harus di-stop. Nah, setelah kita sukses dalam pemberian ASI, baik ASI eksklusif yang 6 bulan atau diteruskan sampai 2 tahun, maka ada proses penyapihan. Proses penyapihan atau weaning itu adalah masa transisi dari pemberian ASI eksklusif ke sumber makanan lain, yang prosesnya berjalan secara bertahap. Ada yang sampai 2-3 tahun, ada yang 4 tahun gitu ya. Setelah 1 tahun biasanya anak-anak bayi kita suka ditambahkan susu formula begitu ya, atau susu sapi. Ini gambaran dan perlindungan hukum untuk ibu yang menyusui. Jadi ada perlindungan hukumnya di negara kita, harus disediakan fasilitasnya, harus mendukung ibu yang sedang menyusui, terutama menyusui eksklusif gitu ya. Nah ini juga kalau nggak dukung denda dong atau penjara 1 tahun. Juga perusahaan kalau bos tidak pro terhadap pemberian ASI bisa ada sanksi juga, repot ya. Ini faktor-faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan dari ASI. Ya, ternyata faktor emosional dan kelelahan itu ada di peringkat atas. Makanya saya sampaikan tadi, kalau misalkan ibu itu sedang menyusui, pastikan kondisi emosional dan kelelahannya teratasi dengan baik, sehingga sukses dalam memberikan susu atau ASI kepada bayinya. Ya, ingat ya Bapak-bapak, Ibu-ibu semua di sini untuk dapat berkomunikasi dengan baik dengan pasangan atau keluarga untuk memastikan kondisi emosional dan kelelahan dapat terjaga dengan baik. Ya, kalau misalkan menyusui itu bisa berhasil, maka biasanya ibu hamil itu melakukan pemeriksaan antenatal secara bagus, terdapat informasi menyusui yang memadai. Memang disarankan untuk ASI eksklusif dan memang info ASI eksklusif itu sudah tersampaikan dengan baik. Jadi faktor-faktor pada saat hamilan itu penting sekali ya untuk menyukseskan pemberian ASI pada bayi. Nah, saat melahirkan juga ya dia tetap terinformasi gitu ya. Dia tetap disarankan seperti itu. Jadi sukses karena support sistemnya bagus. Nah, dari perilaku ibu untuk melancarkan ASI, dia sendiri harus makan makanan bergizi 55%. Minum yang cukup 10%. Frekuensi menyusui sesering mungkin 3%. Perawatan payudara sejak hamil dilakukan 1,3%. Posisi juga tentu penting ya. Jadi banyak aspek yang bisa kita perhatikan saat ibu ini memberikan ASI pada bayinya. Dan perilaku keluarga, support system ibu bayi, suami mendampingi selama 6 bulan, itu 99% berhasil menyusui eksklusifnya, gitu ya. Terus ada orang yang membantu ibu yang sedang menifas ini ya, itu berhasil biasanya. Tapi kalau nggak ada support system, suami entah kemana, biasanya gagal deh. Ya, ini model perilakunya kita nggak bahas. Jadi upaya yang disarankan gimana ya? Tentu tadi berhasil ya, kalau dilakukan pemeriksaan prenatal maka dilakukan konseling prenatal untuk sukses menyusui ya. Mulai dari gimana aspek sosial budaya keluarga gitu ya. Bagaimana pendapat ibu tentang pemberian ASI versus susu botol gitu ya. Bagaimana manfaat teknik menyusui. Pastikan anatomi payudara ibu bagus ya, bangun percaya dirinya ibu sehingga nanti sukses memberikan ASI eksklusif. Jadi kesimpulannya adalah laktasi itu merupakan proses alamiah selama masa kehamilan ya. Kelenjar produksi
kelenjar payudara itu akan memproduksi dan mengeluarkan ASI untuk bayi sebagai makanan terbaik, ya. ASI merupakan susu bagi bayi yang menyediakan manfaat kekebalan tubuh, manfaat zat gizi, manfaat psikologis. Ibu menyusui itu memang membutuhkan asupan energi, zat gizi, air yang lebih banyak dibandingkan ibu yang tidak menyusui. Jadi, ibu akan dapat memberikan ASI secara sukses apabila telah mendapatkan informasi, ya, dukungan dari keluarga, suami, teman, dan tenaga kesehatan, serta bantuan segera setelah lahir. Artinya ada yang membantu dia pada masa nifas gitu, ya. Kesulitan pemberian ASI dapat dicegah apabila pemberian ASI dimulai saat di ruangan persalinan. Jadi setelah dia bersalin, dibersihkan, bayi langsung diberikan inisiasi menyusui dini. Pastikan positif dan seterusnya. Demikian yang bisa saya bagikan tentang proses menyusui. Semoga bermanfaat. Silakan kita bisa berdiskusi, ya. Yuk, ada yang mau ditanyakan, Ibu Bapak sekalian? Ada Bapak Satrio nih, ya. Jangan biarkan Ibu kecapeannya nanti. Ibu, saya izin bertanya. Silakan. Itu kan tadi ada kan itu di PPT ada dijelaskan tentang ASI yang disimpan di dalam freezer ya, Bu. Saya bertanya itu kalau di freezer kandungannya itu apa nggak berubah? Enggak deh, makanya boleh. Jadi kalau memang ada masalah ASI kalau penuh, bayinya belum minum, ya diperah aja, disimpan. Atau mungkin ada bayi lain yang membutuhkan, boleh dikasih juga. Baik, Bu. Terima kasih. Boleh disimpan, ya. Bisa didonorkan atau bisa untuk bayi. Karena kadang-kadang kan ibu bekerja gitu, nanti kamu juga pasti akan paham tuh kalau kamu bekerja punya ASI bayi, jadi pejuang ASI itu nanti. Ada lagi, Nara? Nggak berubah insya Allah, ya, zat gizinya masih bisa dipertahankan. Ada lagi Bapak-Bapak yang mau nanyakan tentang ASI? Jangan malu, ya, ini semuanya ilmu itu bekal. Tadi sudah disampaikan bahwa informasi tentang ASI itu sangat penting untuk mendukung kesuksesan pemberian ASI eksklusif maupun ASI sampai usia dia 2 tahun. Ibu. Aulia, silakan. Izin bertanya. Monggo. Kan tadi kan katanya selama kehamilan itu ASI sudah mulai diproduksi. Betul. Ada ibu-ibu yang nggak keluar ASI-nya gitu, Bu. Itu kenapa ya? Nah, itu biasanya juga ada faktor nutrisi gitu ya, Dek, ya. Makannya kurang memadai gitu ya. Atau ada penyakit tertentu gitu, Dek. Atau stres. Ya. Tadi kita bisa lihat yang mempengaruhi produksi ASI itu kan nutrisi, kelelahan, ya, stres, terus kemudian atau memang ada penyakit gitu. Jadi persiapkan diri sejak sekarang untuk menjadi calon ibu yang sehat, ya, agar supaya nanti bisa memberikan ASI pada bayinya. Coba dibayangkan kalau kita memberikan susu formula itu biasanya beban ekonomi keluarga tuh meningkat deh. Biasanya kita akan hemat kalau bayi itu diberikan ASI. Sehat pula kan bayinya gitu. Kerasa deh boncosnya ibu-ibu. Baik, Dok. Terima kasih. Iya, Aulia, thank you. Ada lagi? Ada yang mau ditanya, Bapak Satrio? Belum ada. Belum ada. Nanti kalau punya istri, istrinya dijaga baik-baik ya, jangan ditinggalin jauh-jauh, sebab 90% kalau nggak ada dukungan suami, ASInya nggak jalan ya. Oke. Siap, thank you, Satrio. Oke. Ada lagi kah, Dek?
Cukup? Cukup, Ibu. Alhamdulillah, kita udah selesai ya. Ketertinggalan kita juga sudah kita selesaikan hari ini gitu ya. Besok kita ketemu lagi untuk membahas tugas aja ya. Tapi nanti saya cek dulu jadwal saya bisa jam berapa ya, Dek ya. Makasih, dipoto dulu untuk absensi laktasi ya. Iya, Ibu izin SS ya, Bu. Untuk teman-teman mungkin bisa on-cam. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih, Ibu. Dek, waktu kita yang nggak bisa itu topiknya tentang apa, Dek? Sebentar, Ibu. Izin menjawab Ibu, untuk yang pertemuan 4 yang di reschedule itu topiknya kebutuhan nutrisi usia sekolah dan remaja. Dan yang satu lagi itu untuk konsep nutrisi ibu hamil dan menyusui, Bu. Ya, berarti yang remaja belum ya? Yang remaja yang belum ya? Ya udah besok ya. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, oke. Thank you ya. Jadi besok dipoto aja lah itu untuk remaja ya. Oke deh, thank you semuanya. Pamit, selamat istirahat. Assalamualaikum. Terima kasih, Ibu. Dadah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.